Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Solihah. Anak Indonesia yang cerdas, hebat, kurota ayun permata di calon pemimpin masa depannya. Ustazah Ani sayang. Bagaimana sayangku hari ini kabarnya? Tetap semangat? Tetap tersenyum? Atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bersama Ustazah Ani dan si cantik solihah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih, sehat nih sudah. Alhamdulillah. Sudah. Kita mau belajar apa sih sudah? Malam-malam banyak bulannya sudah. Itu kok ada orang sudah. Orang apa sudah? Oh, kita mau cerita ya sudah. Oh, asik sudah. Kita mau cerita apa sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salih cantik Azhar. Alhamdulillah. Ustazah sehat walafiat, tetap semangat untuk solih-solihah anak Indonesia. Hari ini, ya betul sayangku, kita mau bercerita Ustazah. Tentang apa sayangku? Tentang Lailatul Qadar. Apa sayangku Lailatul Qadar? Lailatul Qadar Ustazah. Iya sayang, Lailatul Qadar. Oke, kita lanjutkan nak. Inilah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-Qadar, Surat Al-Qadar Allah turunkan ketika Rasulullah berkisah tentang seorang nabi yang gagah perkasa di padang mahsyar. Namun dia tak punya pengikut. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Mau tahu siapa dia? Siapa dia Ustazah? Mau tahu Ustazah? Iya, inilah dia. Dialah Syam'un Al-Ghazali alias Samson yang sangat kuat sekali. Yuk, saya tuh. Pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah tersenyum sendiri. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri?" Kemudian beliau pun menjawab, "Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai umat atau pengikut satupun. Nama nabi itu adalah Syam'un Al-Ghazi." Akhirnya Rasulullah pun bercerita sayang kepada para sahabatnya bahwa Nabi Syam'un Al-Ghazi ini berasal dari Bani Israel yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah Romawi. Bahwa Syam'un ini memiliki rambut yang panjang sekali sayangku. Kalau dia berdiri itu rambutnya hampir menyentuh tanah. Nah, beliau ini pekerjaannya adalah selalu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah. Dia selalu menyampaikan risalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pada saat itu masyarakat Romawi begitu hampir semuanya
itu menyembah berhala. Maka Allah memberikan kekuatan kepada Syam'un, yaitu berupa kekuatan yang luar biasa. Dia itu kuat, ya. Namun sayangku, walaupun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjalankan dakwahnya, tapi Nabi Syam'un gak memiliki pengikut sama sekali, nak. Sayangku, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Syam'un ini hampir sama dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu beliau bisa melunakkan besi, sayangku, dan dia juga bisa merobohkan tembok istana. Jadi sungguh sangat dahsyat, ya, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Syam'un. Tapi sayangku, Nabi Syam'un tidak menyerah. Dia terus berjuang dengan pedangnya yang terbuat dari tulang rahang unta yang sangat tajam sekali, yaitu namanya Liha Jamal. Inilah pedangnya Nabi Syam'un, yaitu berupa apa, sayangku? Tulang rahang unta, ya, yang sangat tajam sekali. Dan sayangku, beliau jarang sekali merasa haus, lapar, selalu kenyang, sayangku. Dia itu gigih sekali dalam berjuang. Sayangku, Nabi Syam'un itu setiap malam selalu beribadah, selalu menyembah Allah, selalu sholat. Subhanallah, sayangku. Ibadahnya luar biasa, sangat dahsyat. Pada siang harinya, beliau itu berpuasa, nak, ya, dan juga berjihad, ya, yaitu berdakwah, menyampaikan apa? Kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang disampaikan. Namun apa, sayangku? Pada zaman itu, Bani Israel, orang-orang Romawi, tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang hebat dan kuat. Mereka hanya mementingkan menyembah berhala saja, sayangku. Dan yang dapat mempengaruhi mereka hanya satu, yaitu apa? Harta. Itulah yang menyebabkan Nabi Syam'un tidak memiliki pengikut. Sayangku, Raja Bani Israel sangat ketakutan dengan Nabi Syam'un. Lah, raja itu dengan jajarannya, sayangku, petinggi-petinggi di kerajaannya, mereka bersepakat, ya, tidak menggunakan kekerasan untuk melawan Nabi Syam'un, tetapi menggunakan ide-ide. Nah, inilah sebuah idenya, sayangku. Sayangku, mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Syam'un hidup-hidup dengan keadaan lemah, maka kami akan beri harta, uang, emas, dan permata yang melimpah. Raja selalu mencari cara untuk mengalahkan Nabi Syam'un al-Ghazi. Sayangku, bagaimana? Sayembara itu tidak ada yang berani, nak. Raja berpikir, mencari cara, dan akhirnya, sayangku, raja memiliki ide, yaitu melalui istrinya. Istrinya dipanggil oleh raja, diberi hasutan, nak. Maka raja itu bertanya kepada istri Nabi Syam'un, kamu sayang tidak kepada suamimu? Sayang, raja.
Mu tahu kan kalau suamimu membuat kami semua takut? Tahu Raja, aku ada tawaran untuk kamu. Jika kamu bisa tahu kelemahan suamimu dan berhasil membuatnya lemah, kami akan beri kamu perhiasan emas dan permata untukmu. Gimana? Iya Raja, saya siap. Subhanallah sayang. Inilah dia, uh, istri Nabi Syam'un yang juga kafir, ya, juga menyembah berhala. Ya. Jadi dia apa sayang? Dia berkhianat kepada suaminya. Sayangku, istri Nabi Syam'un itu diberi pengikat yang kuat oleh raja untuk mengikat Nabi Syam'un. Nah, pada malam pertama istri Nabi Syam'un melihat Nabi saat sholat yang telah disyariatkan kepada beliau dengan lama sekali sampai istrinya itu kelelahan nunggu, ya, sampai tidurnya, ya, sampai ketiduran sayangku. Maka malam pertama ini gagal. Lalu pada hari kedua sayangku, sang istrinya berhasil mengikat Nabi Syam'un, ya, saat Nabi sedang tidur lelap. Dan saat terbangun, Nabi Syam'un terheran dan bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau yang mengikat aku, wahai istriku?" Istrinya pun menjawab, "Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau, wahai suamiku." Namun apa sayangku? Nabi Syam'un dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, tali itu dengan mudah dilepaskan oleh Nabi Syam'un. Subhanallah. Sayangku, karena gagal, maka raja memberikan rantai yang kuat, ya, kepada istri Nabi Syam'un untuk merantai Nabi Syam'un. Lah, di malam itu istrinya berhasil mengikat Nabi Syam'un dengan rantai yang sangat kuat sekali sayangku. Tiba-tiba Nabi Syam'un terbangun dan kemudian beliau bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau yang mengikat aku, wahai istriku?" Jawab istrinya, "Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau, wahai suamiku." Maka sayangku, bagaimana Nabi Syam'un memohon kepada Allah, berdoa, subhanallah sayangku, dengan mudah ikatan rantai itu bisa dilepas oleh Nabi Syam'un. Subhanallah. Karena berkali-kali gagal untuk mengikat suaminya, maka istri Nabi Syam'un itu merayu suaminya untuk memberitahu apa kelemahan yang dia miliki. Kemudian sayangku, istrinya pun berkata, "Kamu ini kan manusia, pasti suatu saat mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" Maka Nabi Syam'un menjawab, "Wahai istriku, aku wali di antara wali Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku kecuali rambutku ini." Sayangku, ternyata kelemahan Nabi Syam'un itu ada pada rambutnya sayangku. Keesokan harinya sayangku,
istri Nabi Syamun itu memotong rambut Nabi Syamun ketika beliau tidur. Diambil 4 helai, kemudian diikatkan ke tangan dan kakinya. Ketika Nabi Syamun terbangun, sayangku, Nabi Syamun terdiam, tak bisa bergerak, lemah. Maka istrinya membawa Nabi Syamun yang dalam kondisi keadaan lemah ke istana raja. Sampai di istana, sayangku, bagaimana Nabi Syamun dengan lemah, tak berdaya, diikat di tiang oleh raja dan pengikutnya. Mereka menyiksa Nabi Syamun. Siksaan yang sangat menyakitkan, sayangku. Bagaimana Nabi Syamun dipotong telinganya satu persatu, matanya diambil, sayangku, tangannya dipotong, seluruh anggota badannya dipotong-potong, sayang, disiksa sampai mati, kata raja. Tapi sayangku, Nabi Syamun itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Subhanallah, sayang, doa Nabi Syamun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan malaikat Jibril kepada Nabi Syamun. Dan malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi Syamun, apa yang engkau minta, wahai Nabiullah? Kemudian Nabi berkata, saya ingin minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun, termasuk istri saya. Dan minta agar kekuatanku dikembalikan hingga saya dapat menggerakkan tiang istana ini. Subhanallah, sayangku. Subhanallah, sayangku. Seketika itu kekuatan Nabi Syamun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur tiang-tiang tersebut dan diruntuhkannya, menjatuhkan masyarakat, raja termasuk istrinya, sehingga meninggal semua kecuali Nabi Syamun. Lalu dikembalikannya kedua tangan, kaki, mulut, kedua telinga, dan mata. Nabi Syamun pun bersumpah akan memberantas kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Subhanallah, inilah janji Nabi Syamun. Dia akan bersumpah memberantas kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Subhanallah, sayangku. Setelah mendengar kisah Nabi Syamun Al-Ghazi ini, para sahabat menangis terharu. Lalu bertanya salah seorang sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh besar sekali ganjaran yang dilakukan oleh Nabi Syamun Al-Ghazi. Dia berjuang memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya dia beribadah dan siangnya dia berpuasa dan berjihad. Sedang kami yang lemah ini tidak akan mampu melaksanakan ibadah seperti itu. Kemudian, sayangku, Rasulullah terdiam sejenak. Pada saat diamnya Rasulullah, tiba-tiba
datanglah malaikat Jibril membawa wahyu. Turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Subhanallah sayangku. Inilah wahyu turunnya surat Al-Qadar. Salat di mana? Di sini ada Lailatul Qadar, yaitu malam di mana malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian sayang, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih daripada Nabi Syam'un al-Ghazi. Subhanallah. Alhamdulillah selesai sayangku. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Ustazah? Iya sayangku. 1 malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah sayang. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun sayangku. Lah, umur Rasulullah ya, itu 63 tahun sayangku. Kalau kita mendapatkan malam ini, malam Lailatul Qadar, subhanallah sayangku. Kapan loh Ustazah Lailatul Qadar itu terjadi Ustazah? Oh iya nak sayangku, subhanallah iya nak sayangku. Bahwa malam Lailatul Qadar ini ya sayangku, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan kepada Aisyah ya, dari hadis riwayat Bukhari sayangku, carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal ganjil dari 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi sayangku, bagaimana ya dari hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah ya sayangku, di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, itulah turunnya Lailatul Qadar. Ayo sayangku, ayo perbanyak ya, tingkatkan ibadah kita di malam-malam 10 terakhir ini dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, dengan memperbanyak tilawatil Quran, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak kebaikan, mengkaji ilmu. Ayo sayangku, ya, kita buru Lailatul Qadar, sayangku. Karena subhanallah sayangku, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar ini nak, ya, kita akan mendapatkan 83 tahun kebaikan. Subhanallah, ya. Karena 1000 bulan, ya, kita hitung sama Ustazah itu 83 tahun. Ya. Subhanallah sayang. Ayo, lah, salih-salihah hebat yang luar biasa. Di dalam siapa
yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau nanti ya setelah selesai Ramadan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya itu kelihatan ya ciri-cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar itu bagaimana setelah bulan Ramadan di bulan Syawal dan berikutnya dia itu lebih solih, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lebih taat beribadah, lebih sok ngajinya, sholatnya lebih tertib, ya, sholatnya nggak tepat waktu, ya, perbanyak sholat sunnah, ngajinya diperbanyak, ditingkatkan, banyak berbuat kebaikan. Jadi jika setelah Ramadan selesai orang itu bertambah baik, bertambah solih, bertambah hebat, ya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu luar biasa, cintanya kepada bundanya luar biasa, cinta pada sesama luar biasa. Insya Allah itu mendapatkan, itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sayangku, yuk Bismillah. Semoga kita semuanya bisa meraih Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Sayangku, mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari saya.